sini koefisien fenol itu adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Nah, fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme, serta fenol itu adalah disinfektan tertua yang pernah diciptakan. Jadi koefisien fenol itu adalah perbandingan ukuran keampuhan, jadi dibandingkan dengan disinfektan yang lain. Terus berikutnya ada disinfektan. Disinfektan itu bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Nah, penggunaan disinfektan itu untuk furniture, benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Lalu ada antiseptik. Antiseptik itu sama halnya dengan disinfektan, tapi bedanya antiseptik itu penggunaannya untuk jaringan hidup seperti kulit. Lalu prinsip percobaan kali ini adalah terjadinya kekeruhan di dalam tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Lalu dihubungkan dengan waktu kontak bakteri dengan zat dan konsentrasi zat melalui serangkaian pengenceran. Lalu alat bahan yang digunakan, yang pertama ada pipet volume 1 mili, pipet volume 10 mili, tabung reaksi, lalu ada labu ukur 100 mili, jarum OC untuk memindahkan bakteri, lalu ada bunsen untuk melemahkan bakteri, lalu ada stopwatch untuk menghitung waktu, lalu ada aquades sebagai pelarut, disinfektan, dan terakhir ada bahannya itu bakteri Staphylococcus aureus. Lalu cara kerjanya, pertama-tama kita buat dulu larutan konsentrasi 1/20 gram per mili. Dibuat pengenceran dengan konsentrasi 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, dan juga 1/70. Kita siapkan dulu 36 tabung reaksi dan diberi tanda. Kepada setiap tabung yang telah berisi disinfektan ditambahkan 0,2 mili bakteri dengan selang waktu dari tabung A ke tabung berikutnya selama 30 detik. Lalu diambil 1 OC dari tabung A ke tabung A1, dari tabung B ke tabung B1, dan seterusnya dengan selang waktu 30 detik. Lalu ambil juga 1 OC dari tabung A ke tabung A2, dari tabung B ke tabung B2, dan seterusnya selang waktu 30 detik. Begitu seterusnya sampai ke tabung 4. Langkah yang sama dilakukan terhadap disinfektan dengan konsentrasi 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, dan 1/70. Dan jangan lupa juga kita buat belangko. Dengan belangko A berisi larutan kuman, belangko B berisi larutan kuman tanpa disinfektan. Simpan dalam inkubator selama 24 jam dan amati hasilnya. Kita sebelumnya akan membuat larutan stok sebanyak 5 gram per 100 mili atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 gram per 20 mili. Lalu kita akan membuat pengenceran bertingkat dengan konsentrasi 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, dan 1/70. Untuk konsentrasi 1/20, kita masukkan rumusnya V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1-nya merupakan volume yang akan kita cari. N1-nya dari 1/20 pecahan desimalnya 0,05. 1/20 yang dimaksud adalah larutan stoknya. Lalu V2-nya adalah 5 mili karena setiap larutan pengencer maksimal volumenya 5 mili. Lalu N2-nya adalah konsentrasi yang akan kita cari. Konsentrasi sekarang yang kita cari itu 1/20, pecahan desimalnya 0,05. Lalu kita dapat V1 sama dengan 5. Sehingga 5 mili volume yang kita ambil dari larutan stok. Aquadesnya 0 mili karena volume totalnya sudah cukup 5 mili. Volume dibuangnya 0 mili. Lalu untuk konsentrasi 1/30, V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 volume yang kita cari, N1 dari konsentrasi larutan stok 0,05 sama dengan V2-nya 5 mili dikali N2 0,03 dari pecahan desimal 1/30. Hasilnya 3,3 mili. Hasilnya berbentuk koma. Bisa kita cari dengan rumus yang sama, tetapi volume yang keduanya kita tambahkan 1 mili. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 dikali 0,05 sama dengan V2-nya kita ganti menjadi 6 mili. 6 dikali 0,03 hasilnya 4 mili. Tidak berbentuk koma, berbentuk bilangan bulat. Sehingga volume yang kita ambil dari larutan stoknya adalah 4 mili. Dan karena volume yang keduanya itu totalnya 6 mili, berarti aquadesnya harus berjumlah 2 mili untuk mendapatkan volume 6 mili.
Karena volume totalnya harus 5 mili, berarti harus ada volume yang dibuang, yaitu sebanyak 1 mili, dari 6 dikurang 5 mili. Lalu, untuk konsentrasi 1/40, V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 dikali 0,05 sama dengan 5 dikali 0,025. Hasilnya 2,5 berbentuk koma. Maka kita akan melakukan perhitungan ulang, tetapi dengan volumenya kita tambahkan 1 mili. V1 kali 0,05 sama dengan 6 dikali 0,025, hasilnya 3 mili berbentuk bulat. Tetapi, selain volumenya 6 mili, ternyata untuk volumenya 8 mili juga bisa. Jadi, untuk konsentrasi 1/40 ini bisa kita ambil volumenya 3 mili ataupun 4 mili. Dengan volume tambahan aquadesnya untuk yang 3 mili itu 3, kalau yang untuk volume maksimal 8 itu 4 mili. Sehingga ada volume yang dibuang sebanyak 3 mili atau 4 mili. Lalu untuk konsentrasi 1/50, V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, V1 dikali 0,05 sama dengan 5 dikali 1/50 atau bisa pakai pecahan desimal juga. Hasilnya 2 mili. Berarti volume yang diambil dari larutan stoknya 2 mili dan aquadesnya kita tambahkan 3 mili. Volume totalnya 5 mili dan volume yang dibuang 0 mili. Untuk konsentrasi 1/60, V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, V1 dikali 0,05 sama dengan 5 kali 1/60. Hasilnya 1,66 bilangan koma. Sehingga kita melakukan perhitungan ulang dengan volume kita tambahkan 1 mili. V1 kali 0,05 sama dengan 6 dikali 1/60, hasilnya 2 mili bilangan bulat. Maka dari itu kita akan mengambil volume dari larutan stoknya sebanyak 2 mili dan larutan aquadesnya kita tambahkan 4 mili. Volume totalnya harus 5 mili sehingga harus ada yang dibuang 1 mili dari 6 dikurang 5 mili. Lalu 1/70, V1 kali 0,05 sama dengan 7 kali 1/70, hasilnya 2 mili. Sehingga volume yang diambil dari larutan stoknya 2 mili dan larutan aquadesnya 5 mili. Dan volume totalnya 5 mili yang dibuang dari 7 kurang 5 sama dengan 2 mili. Pada hasil pengamatan disinfektan uji, konsentrasi 1/20 dinyatakan tidak ada pertumbuhannya bakteri atau bakteri terbunuh di rentang waktu 2,5 menit sampai 15 menit. Pada konsentrasi 1/30 adanya pertumbuhan bakteri hanya pada rentang waktu 2,5 menit dan dari 5 menit sampai 15 menit itu tidak ada pertumbuhannya bakteri. Pada konsentrasi 1/40 itu adanya pertumbuhan bakteri pada tabung rentang waktu 2,5 menit dan 5 menit. Dari 7,5 menit sampai 15 menit itu bakterinya terbunuh atau tabungnya bening, tidak ada pertumbuhannya bakteri. Lalu pada konsentrasi 1/50 itu dinyatakan pada tabung rentang waktu 2,5 menit, 5 menit, dan 7,5 menit itu adanya pertumbuhan bakteri. Dan pada rentang waktu 10 menit, 12,5 menit, dan 15 menit itu tidak ada pertumbuhan bakteri. Lalu pada konsentrasi 1/60, rentang waktu 2,5 menit sampai 10 menit itu adanya pertumbuhan bakteri. Lalu pada rentang waktu 12,5 menit dan 15 menit itu tidak ada pertumbuhannya bakteri. Lalu yang terakhir ada konsentrasi 1/70, rentang waktu 2,5 menit sampai 12,5 menit itu adanya pertumbuhan bakteri. Lalu pada rentang waktu 15 menit itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau tabungnya bening, bakterinya terbunuh. Lalu selanjutnya ada hasil pengamatan fenol. Pada fenol konsentrasi 1/30 itu tidak pada rentang waktu 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit, 10 menit, 12,5 menit, dan 15 menit itu tidak adanya pertumbuhan bakteri. Pada konsentrasi 1/40 pertumbuhan bakteri hanya terdapat pada rentang waktu 2,5 menit. Pada konsentrasi 1/50 adanya pertumbuhan bakteri pada tabung dengan rentang waktu 2,5 menit dan 5 menit. Lalu pada 1/60 pertumbuhan bakteri terdapat pada rentang waktu 2,5 menit, 5 menit, dan 7,5 menit. Pada konsentrasi 1/70 pertumbuhan bakteri terdapat pada tabung dengan rentang waktu 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit, dan 10 menit. Lalu yang terakhir pada konsentrasi 1/80 pertumbuhan bakteri terdapat pada tabung dengan rentang waktu 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit, 10 menit, 12,5 menit. Lalu pada tabung dengan rentang waktu 15 menit itu tidak adanya pertumbuhan bakteri. Lalu selanjutnya ada rumus koefisien fenol. Rumus koefisien fenol yaitu A banding B ditambah C banding D dibagi 2. Dengan A konsentrasi fenol tercepat membunuh dan B konsentrasi disinfektan uji tercepat membunuh. Lalu pada C konsentrasi fenol terlama membunuh dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Nah, selanjutnya ada hasil perhitungan. Dari hasil pengamatan yang tadi didapatkan bahwa konsentrasi tercepat membunuh pada disinfektan yaitu konsentrasi 1/20 dan di fenol yaitu 1/30. Lalu konsentrasi terlama membunuh di disinfektan uji yaitu konsentrasi 1/70 dan di fenol dengan konsentrasi 1/80. Lalu didapatkan koefisien fenol yaitu 20/30 ditambah 70/80 dibagi 2. Hasilnya yaitu 37/48 atau setara dengan 0,7
0,77. Jadi hasilnya yaitu kekuatan disinfektan uji pada uji koefisien fenol ini 37/48 kali dari fenol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan sampel disinfektan uji kurang efektif dibandingkan fenol.